Niki niku wis kula niati saking dalem niki kitab I'anatul Thalibin nggih. I'anatul Thalibin sarai kitab Fathul Mu'in. Terus kula wingi mulai tanggal 9 Arafah, mulai tanggal 9 berarti mulai Kamis. Mulai Kamis mulang bab haji terus teng pondok kula teng sarang teng ya termasuk teng mriki. I'anatul Thalibin itu ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Satoni. Sinten Sayyid Abi Bakar? Niku pun di atas tahun 1000-an. Terus kita dengan beliau itu paling sampai 5 orang, 6 orang itu sudah kecil. Misalnya sanad kula Ki Memun saking Kiai Juber, saking Mbah Fakih Mas Kumambang, saking Mbah Mahfud Atur Musi. Mbah Mahfud niku empun murite Sayyid Abi Bakar sinten? Sayyid Bakar Sato muridé Sayyid Zaini sinten? Dahlan. Menawi saking Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan muridé Mbah Senawi Banten. Ya terus muridé Sayyid Abi Bakar Sato. Berarti Mbah Khalil niku empun murid kalian Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten niku generasi kedua niku menangi Raden Asnawi Budet. Tiga tane Mbah Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi sing jenenge Nyai Hamdana. Iku di antara istri muda Mbah Nawawi sakwise beliau wafat wonten sing dinikah sinten? Mbah. Artinya kita masih dekat sekali dengan Sayyid Abi Bakar Sato. Artinya dekatnya sehingga format haji yang sekarang itu ngikuti panduan Sayyid Abi Bakar Sato. Karena kalau panduan yang dulu-dulu itu sudah musnah. Artinya sudah musnah itu secara desain kekinian tenggene peta-peta Arafah, peta-peta Mekah itu perubahannya sudah banyak. Ya, itu yang mulai zaman Nabi sampai sekarang. Nah, yang mulai I'anatul Thalibin Sayyid Bakar Sato itu masih formatnya masih kelihatan sekali. Karena itu sudah di atas tahun 1000-an, napa? Hijriah. Sudah di atas tahun napa? 1000-an napa? Hijriah. Niki ben sampean ngertos. Karena yang dulu-dulu itu misalnya kayak aturan-aturan zaman Nabi terus apa-apa itu rubahnya pun kada. Tak mangke mawon titik sejani diangkata misalnya menyangkut mas'a, menyangkut nopo mina jadid, mina qadim terus perluasan itu gimana kayak apa itu. Nah, niki kula niati hormat tenggene musim haji, hormat sampean yo sing ra iso kaji ra kaji cukup ngaji niki ganjarane padha mek napa? Haji. Asal sampean melarat tenan ganjarane padha. Nggih tenan. Lah anak sugih ora kaji medhil, anak marat kaji nekat. Dadi malah ngel-ngel wong akeh. Ya ape ra kaji jeneng marat. Mun kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Kula waca menyangkut fadilah wukuf di yaumi Arafah. Kenapa begitu sakral? Faidatun sing mulai faidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ayyam yaum Arafah. Utamane dina ku yaum Arafah, iku dina Arafah. Wa idza wafaqala nalikane nyocoki po yaum Arafah yaum Jumatin ing dalem dina Jumat. Bahwa mongko te yaum Arafah afdhalul wa utama min sab'ina hajjatan tinimbang 70 haji. Fi ghairi yaumil Jumat ing dalem saliyane dina Jumat. Ini sing populer disebut Haji Akbar. Niku dina Arafah pas bareng dina napa? Jumat. Akhrajahu Razinu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana yaum Arafah yaum Jumatin. Nalikane ana apa dina Arafah yaum Jumatin dina Jumat, ghafara wa li jami ahli al-mauqif. Maring sakabehane wong sing nglakoni wukuf biwai riwasitatin kelan tanpa lantaran. Wa fi ghairi yaumil Jumat. Lah niki sing perlu kula terangno sing niki, ben sampean ngrasa utang mbek aku. Kula ndek kepentingan ben sampean ngrasa utang ngono ae gitu. Wa fi ghairi yaumil Jumat lan nak wukuf liyane dina Jumat. Iku Allah nyepura ya habu. Maring nyepura sapa Allah kauman ing kaum mergo faktor di kaumen krana kaum liya. Di pangeran delok rugen gak niat delok rugen. Kok ning ngarepe ana wong alim dadi akhire kedelok dadi kok ana hukum bener kok sampean ro. Ya habu kauman napa? Nggih kok. Sapaat. Wa yurwa'an Muhammad bin Munkatsir anau hajja salatan wa salasina hajjatan. Iki rumakno tenan iki. Diriwayatno sange Muhammad bin Munkatsir anau sa'ten Muhammad bin Munkatsir hajja salatan wa salasina hajjatan. Tau kaji ping 33. Fala makana akhirah hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir kala ngucap sapa Muhammad bin Munkatsir. Wa wa Muhammad bin Munkatsir bi Arafat ana ing tanah Arafat.
Allahumma dawa innaka ta'lamu satemene panjenengan pirsa annani qad waqaftu fi mauqifi hadza salatan wa salasina waqfatan. Kula pun wukuf teng mriki ping 30 napa? 3. Pangeran diterangno. Fawahidatan fi fardhi. Sing sitok kangge keperduan kula piyambak. Wasaniyah an abi sing setunggal kangge bapak kula. Wasalisaan iki ben ora sampean mentale ulama, mentale sampean sing egois itu bener. Lah terus dawuh Muhammad bin Katsir kan orang ulama, wa ushiduka ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Dene kan haji ping 33. Sing 3 kanggo dekne mboke bapake. Lah sing 30 dihibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Tak temene ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun as-salatin. Sing 30 haji kula wukuf kula tak kekno tak berikan tak hadiahkan liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man mau kifi ing nggon wukuf ingsun hadza ikhlas mau kifi. Tapi walam tutakop balan ora den tampa apa ikilah ibadahe wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33. Sing 3 nggih kula sak keluarga, sing 30 poin tak kasihkan umat Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima. Sing wukufe boten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan apa? Tampa. Mane ciri utama wali ku pede. Percaya apa? Diri. Falam madafa mongko semangsane bertolak sapa wong min Arafat sange Arafat wa nazala lan tumurun sapa wong bil Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Golek krikil. Nudia mongko diundang sapa man fil manam ing dalem wektu turu. Yabnal Munkadir. Niki kenang tenan ngaji niki. Yabnal Munkadir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi malah pangeran sing apa? Tersinggung. Dari pangeran Yabnal Munkadir. Atatakaromu ana ta marai lomo sira alaman ing atase wong kolako kang gawe sapa man al karoma ing kemuliaanan utawa ing lomo ing derma. Kowe kok marai aku lomo sing lomo iku aku. Ata judu ana ta nglomani sira alaman ing atase wong kolako kang gawe sapa man al juda ing lomo. Inna wa ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad ghafartu. Teman-teman nyepura sapa ingsun liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man di Arafat ing dalam tanah Arafat qabla an akhluka. Sedurunge to gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat di alfi amin kelawan jarak 2000 napa tahun. Rasulullah Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol hajjatu fi ba'di sinin. Dan ini paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku mbak ulama mbak kabeh. Aku iku tahu haji tiba di sini. Fanim tu bena Masjidil Khif wa Mina. Faro'a itu malaka ini mongko ningali ingsun mung ngipi ingsun ing roh malaikat loro kot nazala minas sama. Faqala ahadu mali sahibi. Ya Abdullah ata'lamu kama hajja baita rabbina fi di sana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialek. Kowe roh sing haji tahun iki pira? Qala la ora. Sing kita jawab qol situ mi'ati alfin. Sing haji saiki 600 sen. Nah, saiki kali juta nggih. Kali juta mesti 3 juta. Pemerintahan Arab Saudi ngumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman niku mawon pun situ mi'ati napa? Alfin, pinten 600.000. Suma qala lahu, atat drikamku bila minhum. Kowe roh sing ditampa pira? Qala la. Dari malaikat sing ngerti aras. Qol sitatu anfusin. Wong 600 sing ditampa mok pinten? 6 perang meri. Tenan betul-betul. Sing ditampa mok sitatu napa? Anfusin. 600.000 orang sing ditampa mok pinten? 6. Ngeri. Iki tau kaji Markus, kaji bisnis. Paham ya? Kaji nekat warisan sengketa. Oh, kaji kok kon ditampa bicarane. Kaji bisnis. Kaji warisan tanah sengketa. Kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi. Kaji dana abadi apa? Umat, kaji bisnis catering. Bener 600.000 ditampa mok sitatu napa? Anfusin mono. Ngeri tenan. Utawa kaji golek pantes. Nggih wonten kiai sing sowan kula Gus kula ben kaji. Lah perkara napa? Kula mau kathok. Wong kadang bingung mergo kathok itu. Biasane nak kan tak paket mbek. Lah dene mau kepen ka, ben ora kathok. Ya ono sing ngono kok nampa piye niate kaji ben ora kathok. Ben ka. Sumartafa fil hawa.
Ngeri nih. Terus malaikat loro munggah ning langit fakum tu wa ana marubun. Aku susah. Mosok 600.000 sing ditampa mau susah. Fakul tuwa kobita, cek cilakane aku. Enak aku nu ana biaya di cita yang susah. Waduh. Lah aku yang ngarah ditompok, mosok 600.000 sing ditompo mau 6. Mosok aku termasuk wong 6. Jadi kados CPNS nih. Sing daftar ribuan ditompo kok 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Semangsa aku kepompok ingsun bi Arafah ta ana ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Roa itu mengkoni ngali ingsun al malakian ing malaikat loro kot najala minas sama ala adatihima. Fasalama ahaduma alal akhor. Wis salam-salaman faqala ya Abdullah atadri ma hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? 6. Terus hari kedua gini ku sause wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intine sause wukuf di Arafah pas moro teng napa Musdalifah berarti malam Lailatan Nakhri. Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Ma hakama rabbuka fi hadil qala la. Qal fa innahu wahaba li kulli wahidin nasita al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per satu orang iso nyafaati wong 100 sen. Jadi sing ditampa wong 6 gara-gara wong 6 iku per satu orang diberi hak nyafaati 100.000. Walhasil akhirnya gendo-gendo 600 itu. Melok napa? Ketompo. Waqat kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Qal fantabahtu. Mongko tangi sapa ingsun wabila iku tetep kedue ingsun menat surur saking kesenengan. Mala ya alamuhu illallah. Ora ana sing pirsa kecuali Allah. Iqabila krana nampa sapa wa al-hujjah ing pira-pira sing haji jami'akum. Ing sakabehane hujjah. Wa mana kagum lan paring sapa wa ing hujjat biron ing kaapiane wajudan lan kelomanane iki biron ing kaapiane wajudan lan kelomanane walam ya jalan orang gawe sapa wa minhum saking wau sing wong sing hujat-hujat wau syatlian wong sing cilaka wala makruman lan ora wong sing den alang-alangi sang rahmat wala matrudan lan ora wong sing ditolak niki cerita-cerita napa cerita-cerita alam. Tapi ini rumah tenan. Ben sampean dimatur nuwun mbek ulama, mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sudah mau nak 600 mau uang 2 juta mudah kira. Ya rolasan 20. Sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik mboten atau khas-khas dunia spiritual rohani mboten. Memang itu nyata. Nyatanya nyata. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita materi ulama, ini mesti kata bisir di asrori atau di asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani. Termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunat. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia sudah ditompo lewat yang satu sing layak napa? Ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean tompol iki. Misalnya kula saleh, wapian terus di pengaruh, mbok dikajekno kelar ganjakno mesti setengah mafia. Wong saleh ora ngarep juga tenan. Dagangan tasbih nganti kelar kaji piye ya. Mesti setengah markus sithik-sithik itu malah gampang kelar napa. Andai kan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Sengketa. Nggih, Bos. Paham ya? Juga tuh balik ke salam template ning aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa ikhlas. Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika nek Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah.
Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritani, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Iku ada soleh yang kriminal. Mergo soleh yang bersekutu dengan iblis, soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum biddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada wirohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Baik aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh giroh. Nyata misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Ruhin ini Robil Jatuh ya biasa. Universitas Kristen Nabi ya biasa. Rumah sakit Kristen Nabi ya biasa. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Senajan itu juga. Bisa di Islam masuk gereja. Bisa rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Bisa masjid Kalabi ambil gudang. Nah, kesalehan yang tidak punya ghirah ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alam nyata. Ini ruang teman. Sebab itu kesalehan ini butuh dikotrol, katrol kesalehan yang punya ghirah. Ya, kesalehannya orang yang punya ghirah. Karena kesalehan pasif ini tentu merugikan Islam. Ya, nek delok ning TV wong ketunan pegawaiane tahajud salat duha, mau terima dadi supir. Mobilku keluarin tak sing ngongkon wong katokan cekak mbluwo ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang wiroh, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono tok. Padahal dulu majikan di dina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif begini. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang do. Lalu kalau bolak-balik matur teng para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Cek Allah tetap tak hormati, tak fatihai. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat di Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak sadar. Tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kau iso gak menolak dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jaga gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Luwih dosa meneh sing sugih ra sentimen parah meneh, mergo wis mampu ora bergerak. Nah, anak Rukin Mustafa dosa kok meneh sing luwih sugih. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba zaman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jatuh. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mohal, kayak apa? Mohal. Kulo nu menangi sih, kulo ana camat gelem salat ku kiai-kiai sak daerah senenge ra karuan. Saiki camat salat biasa, tahlilan biasa. Bisa koyo aneh, ana camat kok apa? Salat. Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam ora soleh. Kulo di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulo di konco saat ini setengah stres. Gara-gara dia ini santri soleh, melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Kalau hasil saking bagusnya bingung bengi-bengi itu golek lonte.
Ini sing kok golekno mek supire. Pokoke toko mater teror ini aku bengi. Dene santri gak golek dipecat, golekno santri. Udah kodho kula bener. Lha kuwi jenengan fatwa fikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dialami teman saya. Piring Jepang gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya. Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajinya bisa ditompok kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Kenapa kompetisi? Kulo nu anyaran Kiai sampean tak critani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggar ana tahlilan ana apa-apa sing diundang masyarakat itu kulo. Kulo nu anggar teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai kuro dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dianggap terlambat. Pas kula itu kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuk sungkan, mosok kalah dhisik Gus Ba. Sesuk tiang-tiang takok. Ora tersinggung Gus nek teko awal ora ana kancane. Agama zaman akhir nasibe kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sampean terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta, setengah 4 itu wis ning Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean sak jam sebelumnya santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini kriminal. Itu sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa membuam mureng-mureng tenan. Saya mboten wani tenan, wedi tenan. Pokoke saiki cekeli satu sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ora dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh napa? Contoh gitu. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti ya biasa saja melihat fenomena itu. Ya, mana kalau ngasih putih-putih tepat lah. Tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngasih saya? Nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nak ngaji teng mriki atau budi-budi. Misalnya ngantuk nggih ngopi tenang. Misalnya ada duit boleh duit tenan, pas ngaji kudu ayam tak ilmu tenan. Betul kok wong-wong ngaji ngantuk wango. Baru halamane ra roh golek-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Wong ape tuku rokok wae roh regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak bareng ngaji halamane ra. Kriminal, napa? Paham, swargane ditutup. Gus terlambat, paham. Biar tahu ini contoh hero. Dia contoh napa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cengeng karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang, mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korhum, faqad masal qauma korhum. Wong kafir gendo-gendo, iku wani luka. Mau demi kekafir. Gue jadi demi pangeran luka kamu nek gegerem gak karu. Kulon saat ini di jamaah teng Bojonegoro, saat ini sebagian pun tahajud. Gara-gara mandi, oleh provokasi kulo mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Setengah papan itu tang, yo ra nyeben katokan cekak nyolong pitik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kan nyeben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh.
Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora. Nyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo wedi. Secara basariah kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kere pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok kita dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kere tapi istiqomah. Kita dadi wong saleh kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampean jadi bandar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar bandar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Kita dadi wong saleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi ora karo pelor diuntali gegere ora karo. Lho beneran pas wae ninja niku kula santri kula kadang kula penggemar kula ge kata. Gus kes maca-maca apa tak nguntal apa ta. Aku jampuk. Cangkem kiai sibuk latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunane aku wong saleh model apa iki? Aku wong saleh model. Kan kula kiai po wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong saleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini wong, "Intaku nu ta'lamu nak innahum ya'lamu kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah ya." Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah ya. Kita rojani Allah gak wani. Kalau begini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Jek larang dhuwit parkir. Lah kok mboten sebenarnya. Nak umure wong rata-rata 20 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nak sak wulan untuk 90.000, 10 wulan niku wis entuk pinten? Sinten? 900. 900. Ping 20 tahun niku berarti kaya di dhuwit 3 juta. Di wong nak dina buat dhuwit 3.000, 20 tahun di dhuwit 3 juta. Kaji mok 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 Mas, ras 3.000 batal. Regane kaji mok per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mau kira tok kuaci gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang mlebu terminal, peron. Wong TV Vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang napa? Parkir lebih murah timbang uang napa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu sak umurmu di duit 1 juta. Lah anak kaji 30 juta berarti kaji regane bisa per hari mau 1.000. Nah, lu ngono kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hiro itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Iku ora ono hiro blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis. Nangis kula. Ya yo kadang sing saleh itu sing nakal e wani di aksi nganti malam hari sing saleh malah do kemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita dadi wong saleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awake dibentengi fisik, dibentengi jimat. Macam. Antara kula wis ora wedi juga. Ya begini. Ini contoh-contoh hiro, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hiro. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa nopo. Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Usilah. Sampai cari nanti, kitab Afatil nopo Usilah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua.
Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus Nabi itu takut pemikiran, kenapa ya Rabbi? Jari pangeran, karena gak pernah kepengen radisekno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dikira, dari Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah ning kampungnya, asik nyaman ning kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru. Piye to? Bumi kene tetep ae pangeran. Lho kok pangeran ra disembah. Lho wong ning kene tetep mangan rezekine pangeran. Pangeran ora disembah. Kurang wajar tenan. Harusnya setiap umat Islam itu punya hero begitu. Misalnya kampung sini soleh, kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu tersinggung. Lu ning kene lah wong gak ning bumine pangeran, ning kene lah wong ra mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya nopo? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh dunia? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Iku sumare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Mane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nadingi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mane kula ben kowe tanggas sampe kula tak ya maksude ben ora sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong saleh ra duwe cabang kesalehan kok repot to kek nerangno kok kowe wangel lho. Mane Mustafa ngomong kowe saleh ora ngrasa dadi wali nek ana takok tak omong. Nek dibaptis ngene ben umat saleh maksudnya. Tidak biar sampean tahu, selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ono nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok engko wah amar betutut. Wis ngono jaman tukaran mbek bojone. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes ana dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kere. Kita miskin memang enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin kan tidak berjuang, wis lampu napa? Merah. Maksudnya kalau didono cirine kenapa wong-wong itu ora ditampa haji? Karena kadang kesalahan mereka tanpa kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena kan, nah ini semenjak ngaji ini kan pulau mulia anak musim haji karena ini bulan Muharram, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Itu sampai biar tahu peta masalah di kersane Allah. Sampai kudune tersinggung, kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, gon maksiat, kenapa kesolehan tidak bisa kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalehan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalehan? Paham? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah ngerasa ada apa-apa, ya biasa-biasa wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nak pacarannya aktif SMS, bariku nawani jasa, mbak pangeran malah biasa-biasa. Wah, senengnya tenanan menjaluk. Oh, terkelak ya, kenapa? Lah, aku cuma kasih rapi tompo deh. Buatan itu nanti, buatan pian. Mana mulai saat ini tobat gitu, janji bekulon. Mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalehan. Wis soleh, wis iso sah. Dan fatal mangsal. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezaliman, lewat perilaku-perilaku kezaliman. Kata wau iyam saskum korpun faqad masal qauma korpum. Kalau kezaliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana.
Majalah pornografi lho kok Jakarta iso beredar kok biduan kok tinti. Masa kesalehan gak iso beredar kemana? Itu tamparan ketika kezaliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana, masa kesalehan dingin-dingin saja. Malah main kemulan. Nah ini kesalehan sing gak dicintai Allah. Mulane ciri utama Nabi mesti tahu perang mbek kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim api-apike Nabi. Sak urip-uripe ngalami perang. Nabi Muhammad apa meneh. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur, Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham ya? Jadi gamane gak ana sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono. Lha apa direwangi pedagang India temangsang ning Aceh nara demi nyebarno napa? Islam. Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam mereka rela meninggalkan keluarga untuk nasrul Nah, kalau nuruti nafsu ya seneng nang omah. Lha apa moro yo. Kalau di Wini Amen itu teng Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu teng Bojonegoro. Tadi ya jam segini saya nanti ngajar di sana. Padahal ya itu tadi. Kalau ingin cerita anak saya itu sakit 10 hari. Kemarin saya ajak ngaji ke Bojonegoro. Karena mau saya tinggal ke Jogja. Itu harus dilatih. Orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluarga. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluarga. Toh mereka bisa mengedarkan kezaliman kemana? Kok kita kesalahan enggak? Nah, ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya ada riwayat Allah tidak ridho sama mereka. Kau tahu di sentimen agama. Bandingan dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezeki Allah kok Allah ora disembah. Sing dipanggoni bumi Allah kok ora disembah. Bangun menungso ta ora menungso. Kita enggak biasa-biasa ae. Roh kezaliman di mana-mana biasa kae dari urusan dhewe-dhewe. Ya wis suwe urusan dhewe-dhewe. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Lah akhire sing saleh ra jajah ning daerah dolim, sing dolim jajah ning daerah saleh. Lah iku sing malah kita asline. Akhire generasi saleh pas wetok sentek. Mergo anak wis kejajah kezaliman. Anak mulai seneng pornografi, pornoaksi, kowe ora tau jajah anake mereka. Jika anake mereka tetap dolim, ekspansi anak melok to. Kowe ora tau kon diridani pangeran kok cap apa? Kon niki tenan lho niki mboten guyon niki. Niki sing ngaji sing rontok serep, tapi tenan ono takdir maksudnya wonten tenan. Nah, kula paham.